Pondok Pesantren Tahfidul Quran Miftahul Jannah berikan dan Nusantara merindukan tepuk tangan antum penuh berkah malam hari ini. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an Allah azza wa jalla. Huwa rabbuna al-qail ar-rahman allamal quran khalaqal insana allamahul bayan. Nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Huwa nabiyyuna al-qail inna minal bayani la sihra wa ba'd. Salam takzim, hormat dan cinta kami li mudir hadal ma'ad. Kami datang jauh dari Jakarta memberikan energi doa, semoga beliau diberikan kesehatan dan panjang umur. Salam takzim buat Ibu Kiai yang terhormat. Kami merasakan the power of birrul walidain karena berdirinya Yasmija dengan nama Miftahul Jannah bersama Pak Yai, Ibu Yai. Di sini ada Mafatihul Jannah, kunci-kunci surga harus kita temukan dari alam atmosfer pesantren ini. Salam takzim buat putra-putri beliau yang selalu mensupport berdirinya hadal ma'had, karena bendera Miftahul Jannah malam hari ini harus didengarkan, bukan hanya zona Lampung yang mendengarkan antum. Malam hari ini Ana Al-Fakir Happy Chandra sangat bangga dan senang sekali bisa bersilaturahim ke ma'had yang hebat ini. Ana yakin banget hadal ma'had haffathumul malaikah, dikelilingi malaikat-malaikat Allah, dan antum-antumlah yang akan terlahir dari rahimnya Miftahul Jannah. Kepakkan sayap antum karena Nusantara merindukan generasi-generasi hebat al-ajyal al-mutakhalliqina bi akhlaqin karimah, dan kami melihat sorotan mata itu ada di zona Miftahul Jannah malam hari ini. Kalau ana bicara malam hari ini sambil duduk dan terus sampai selesai, maka antum pasti dalam keadaan aman. Karena apa? Suasana sejuk banget di tempat ini. Kalau ana gak bisa bermain cantik dengan anda, yang akan terjadi, antum akan banyak yang mengheningkan cipta dan baca doa. Tahu-tahu antum baca doa bismikallahumma ayah bismikah. Tahu-tahu acara selesai ya kayak gitu ya. Gus, mohon izin ana moving ke depan. Kalau ana berdiri seperti ini, pasti antum akan merasakan wah gawat ini. Karena apa? Judul di belakangnya lebih aman dibandingkan tadi pagi sampai sore di Ma'arif Metro Lampung. Di Ma'arif Metro Lampung, judul yang muncul di spanduk banner belakang adalah seminar public speaking. Kalau anak tulis di sini seminar public speaking, maka antum akan mengira malam ini adalah malam muhadharah. Muhadharah adalah kegiatan yang tidak disukai santri. Antum tahu, kami datang ke Padang Payakumbuh, ada pesantren namanya Nurul Ikhlas. 5.000 santri hadir di situ. Sebelum acara mulai, Pak Kiainya mengatakan, Pak Chandra, Anda lihat sorotan mata santri malam hari ini. Kami melihat sorotan mata mereka tak elok dipandang manusia.
Antum tahu kenapa? Karena mereka melihat tulisan di belakang Grand Seminar Public Speaking. Survei membuktikan jamaah, dari Sabang sampai Merauke 90% santri di pesantren mereka nggak suka untuk tampil ke depan umum. Karena apa? Mereka khawatir terjadi gempa 8,9 skala Richter. Al-khitabah al-mimbariyah, al-khutbah al-mimbariyah, pidato da'i ad-du'at, justru yang Nusantara merindukan antum. Selama antum menyelami samudra miftahul jannah, antum akan mendapatkan mafatih, kunci-kunci ilmu lil wusul ilal jannah. Dan Nusantara merindukan lisan-lisan antum yang berkarakter. Suatu saat antum akan menjadi dai-dai hebat di negeri ini. Dan masyarakat antum merindukan qaulan layyinan, kata-kata yang lembut dari generasi miftahul jannah, qaulan thaqila, kata-kata yang berbobot, wa qaulan karima, kata-kata yang mulia. Karakter building adalah satu segmen bagaimana kita menjadi santri yang berkarakter, bukan hanya profesional. At-tullab al-muta'addibun al-muta'addibat, bukan hanya muta'ahilun wa muta'ahilah. Berkarakter itu yang dirindukan. Berarti kesimpulannya, nanti akan ada satu segmen antum mulai tegang malam ini. Ana seneng ya, kalau antum melihat sorotan mata mereka dari depan, semua melototin ana hari ini. No one sleepy, la ahad na'is. Antum semua merapat, antum menatap ke depan sambil menunggu materi apa selanjutnya. Maksudnya nanti akan ada satu segmen, ana akhtaru wahidan minkum li an yataqaddama huna. Ana akan memilih satu di antara antum untuk maju ke depan dan pakai ini mikrofon untuk bicara. Pasti banyak yang berdoa. Pasti antum berdoa, di benak antum akan berpikir, ya Allah ya Rabbi ya Karim, jangan sampai ana yang disuruh maju ke depan. Jangankan antum ayuhat thalabah, anak-anak jurusan komunikasi UI, ketika kami tampil di situ, antum tahu apa yang terjadi? Baru kami angkat ini alat, 700 orang, mereka langsung tiarap dan menghentikan cipta. Pasti antum bilang, afwan Pak Happy Chandra, ana lam afham bima takallam, ana belum paham. Oh, ana akan pahamkan antum. Bismillah. Ikhwani, biasa aja ngelihatnya. Antum melihatnya sambil berdoa. Maksudnya adalah hadil Allah. Alat ini adalah senjata emas untuk mengenal peserta kami. Karena apa? Di sini ada titik warna merah Vivo. Titik warna merah 5.000 anak latan sehari itu, masya Allah. Ketika saya klikkan titik warna merah, semua santri ngikutin kemana dia pergi. Pasti antum belum paham kan? Antum bilang, Ustadz afwan dalam afham. Oke, ana pahamkan lagi. Alat ini, titik warna merah ini tak selamanya berada di zona atas. Nanti akan berada di zona antum. Ketika di bajunya ada titik warna merah dan lama dia di situ, tandanya dia yang maju ke depan dan bicara. Pasti banyak yang berdoa lagi hari ini. Dan antum mengatakan, Ustaz, ana nggak berani maju ke depan. Buktikan malam hari ini. Karena apa? Satu alat yang saya bawa hari ini dia jemaah. Alat ini akan dilingkan ke Mbak Vera yang ada di Istana Bogor yang sudah standby sejak pukul 19.30. Suara antum hari ini akan dilingkan ke Kementerian Informasi Komunikasi. Sejak Ustadz MC bicara, Pak Kiai tadi bicara, sampai nanti selesai, your voice aswatukum. Suara antum akan didengarkan, bukan hanya orang Lampung yang mendengarkan antum,
Tapi yang sudah register mendengarkan Yasmijah hari ini hampir kurang lebih 75.000 orang dari Sabang sampai Merauke. Bismillah. Kita mulai segmen pertama. Ana akan memilih. Yang pertama maju ke depan adalah semakin menunduk, itu yang akan saya pilih. Ustadz, Gus, Ana boleh ke depan? Mohon izin Ustadz, mohon izin. Enaknya jadi motivator kayak gini, Gus. Yakfi bil isyarah. Urusan kita belum selesai. Jadi Gus, kalau udah kayak gini, gak mungkin santri-santri antum mengantuk, Ustaz. Karena mereka di segmen 1, di 5 menit pertama, antum sudah dimainkan enzimnya. Antum gak mungkin ngantuk. Karena apa? Kita mulai. 5, 4, ada santri putra, dia tak menatap ke depan, tapi dia pura-pura gak tahu. Ana senengnya kalau ngobrol depan santri kayak gini, Ustaz. Antum bilang, Pak Happy, afwan Ustaz, biasanya kalau pemateri itu perkenalan dulu Pak Happy. Itu terserah saya kawan. Bu Yai, mohon izin, saya temukan orangnya dari cara duduk, sorotan mata, dia cocok untuk maju ke depan hari ini. Ini dia Bima. Saya temukan orangnya. Saya mohon untuk tidak menolak mikrofon ini. Ini dia kan. Bismillah. Nah, antum berada belakang. Semua melihat ke belakang pada lampunya belum nyala. Antum bertanya kepada anak, Ustaz, apa value natijah min hadal kalam fi 5 daqaiq al-awwal? Kalau antum menjadi pembicara, kalau antum menjadi seorang mutakallim, kalau antum menjadi seorang duat, jadilah pembicara itu mengesankan di 5 menit pertama. Karena apa? Baru 5 menit pertama antum sudah dimainkan emosinya, dan di situ sport jantung deg. Oke, kita mulai ke segmen berikutnya. Ada tulisan menarik di sini jemaah. Tulisannya adalah Are you ready? Are you ready? Berarti bahasa Inggris. Jawabannya harus bahasa Inggris. Jangan kalah santri dengan orang-orang di luar sana. Antum pun pasti jago bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris versi sekampung juga nggak apa-apa. Oke. Ketika anak tanya antum, are you ready? Bavera Istana Bogor standby. Ketika ada pertanyaan ke antum, are you ready? Jawaban antum hanya 2 kata. Yes, sir. Tenang putri, tenang. Hanya ngomong gitu aja. Yes, sir. Are you ready? Yes. Antum masih ragu-ragu. Are you ready? Yang kedua, pasti antum bertanya-tanya, Ustadz kita, MC kita sudah menjelaskan tentang profil kami. Ketika Anda munculkan gambar ini, ada santri pondok pesantren Raudatul Hasanah. Di Medan itu dia asli orang Batak. Paling pojok, dia angkat tangan. Ustadz, afwan, soalun wahid. Sebelum kau menyampaikan materi, aku tanya kau satu hal, Pak Chandra. Aku itu penasaran, itu nama Happy, nama asli atau bukan? Kenapa Anda bilang ke antum malam ini? Anda tak mau ada pertanyaan itu lagi. Sebelum Anda bertanya, Anda jawab duluan. Ketika sekawan kita, santri kita bertanya, Ustadz, afwan, itu nama asli atau bukan?
Sakit hati anak gue. Ini nama asli. Kemudian yang kedua, dia bertanya lagi, Pak Happy, kenapa nama Anda Happy? Biasanya segmen seperti ini, sarasehan seperti ini, pertanyaannya itu, Ustadz, gimana biar kita tampil percaya diri, Ustadz? Ini kok dia bertanya tentang asbabun nuzul nama ini. Ana jawab, kenapa nama Ana Happy, kawan? Ana jawab kepada abang kita itu, kenapa nama Ana Happy? Karena dulu waktu Ana lahir, Ana tidak menangis. Jadi pas brojol, Ustaz, Ana langsung tertawa. Antum nanya lagi, Ustaz Happy Chandra, afwan, as-su'al ats-tsani. Antum sejak kapan tampil depan orang? Antum sejak kapan pegang mikrofon? Wa anta tatakallam amamal jami'. Ana jawab sekarang. Ana mulai bicara memegang mikrofon pertama kali adalah sejak kelas 3 SD tahun 90. Saat itu tanggal 18 Februari hari Rabu malam tahun 90 di lapangan Balai Desa. Ana masih ingat tanggalnya, waktunya. Kenapa? Karena itu adalah mimpi buruk bagi Ana. Ana waktu SD, Gus, Ana termasuk anak yang pendiam. Anak jarang bicara, anak jarang ngomong. Kok tiba-tiba hari Rabu pagi Bapak mengatakan, Chandra, Sirina, nanti malam ada acara kreasi seni. Panggungnya sudah berdiri di Balai Desa. Kalau bisa, kamu jadi pembawa acaranya. Oh, anak teriak depan Bapak, Pak, udah tahu anakmu ini gak bisa ngomong. Daripada acara hancur, Pak, lebih baik Bapak kasih ke yang lain. Karena orang-orang tahu kalau anak di sekolahan pasti duduknya itu paling belakang, terhalang oleh semua kepala. Kalau ada guru mendekati, anak istighfar di situ kan. Anak takut disuruh maju ke depan, Ustadz. Anak termasuk otak kiri dominan dibandingkan otak kanan waktu kelas 3 SD. Kok tiba-tiba Bapak meminta anak untuk tampil di atas panggung? Anak harus berpikir beberapa kali. Kok tiba-tiba ibu Ana dia keluar dari kamar. Apa yang dilakukan ibu? Dia membawa kertas sambil mengatakan, nah, gak boleh sayang kamu ngomong kayak gitu. Nih, ibu kasih kau tulisannya. Kau nanti tinggal baca, pasti kamu bisa. Qaulan layyina, kata-kata lembut sang ibu membuat Ana langsung bismillah. Ana lihat kertasnya, 15 lembar bolak-balik. Ustadz, antum MC hari ini 1 lembar kertas selesai beliau. Ana dikasih kertas sama ibu, Bu ya, 15 lembar bolak-balik. Ana baru lihatnya aja udah stres, kawan. Ana pegang itu kertas, Ana ngafalin itu kertas. Allah karim, malam itu benar-benar Ana deg-degan luar biasa. Saat itu Ana merapat ke belakang panggung ba'dal isya. Ana hafalkan per paragraf yang ditulis oleh ibu selama 1 minggu. Saat itu panggungnya kecil, hanya terbuat dari kayu dan bambu, ukurannya hanya 1 meter. Acara pertamanya sambutan kepala desa. Ya Allah, susahnya Ana bicara, padahal teksnya sudah ada. Kalau di Gontor itu ada muhadoroh, Ustaz, latihan pidato. Di sini namanya apa? Muhadoroh. Antum kalau muhadoroh, teksnya sudah ada, kadang susah kita bicara. Ahibati fillah, Masya Allah, apa yang terjadi? Acara pertama sambutan kepala desa. Bapak mendorong Ana dari belakang. Ayo Chandra, kau bicara. Ana langsung maju ke depan. Sebelum Ana bicara, Anda tahu apa yang terjadi? Anak-anak SD dari kelas 1 sampai kelas 6, mereka teriak mengusir Ana dari atas panggung sambil mengatakan, MC-nya turun, turun, pembawa acaranya turun, turun. Di situ kaget, Allahu Akbar, Ana belum bicara udah diusir atas panggung. Antum tahu jemaah, kenapa itu terjadi? Kenapa anak-anak SD hari itu mengusir Ana dari atas panggung? Ana salah megang mikrofon. Apa yang terjadi kawan hari itu? Bapak itu tak tega dan tak ridho melihat Ana diteriakin sama orang-orang. Bapak ibu itu menyelusup dari sekian kerumunan orang. Dia berdiri di depan panggung sambil mengatakan, nah, saya. Dalam hati Ana, enak kali bapakku. Kita yang merasakan. Akhirnya apa? Ibu mensupport Ana dari jauh. Ayo nak baca teksnya. Di situ mulai Ana bicara. Apa yang Ana katakan? Hadirin,
Selanjutnya sambutan kepala desa, silahkan. Enak gak bisa kayak gitu kan? Kepala desanya orang Batak. Masyarakat di desa Ana semakin yakin untuk mengusir Ana dari atas panggung. Mereka teriak, turun, aku bilang turun MC-nya. Ana mulai turun dan menangis di belakang panggung. Kepala desanya memegang pundak Ana sambil mengatakan, hai bocah cilik, gak enak kali kau panggil aku. Bapak itu mengatakan, gak enak kali. Di situ Ana semakin nangis, nak putri. Di situ Ana pegang kertas 15 lembar bolak-balik dan Ana cari aina abi wa ummi. Mana kedua orang tuaku ini? Mana bapak ibuku? Udah disuruh Ana dan Ana ditinggal di belakang panggung. Aku tahu di mana bapak? Ternyata bapak ibu Ana lagi menikmati kopi panasnya di belakang panggung. Ana teriak depan bapak, Pak, ini gara-gara bapak. Udah tahu anakmu gak bisa ngomong, itu kertas 15 lembar bolak-balik Ana lempar depan ibu. Ana marahin ibu, Ana tunjuk-tunjuk ibu malam itu. Antum tahu ibu turun dari kursinya dan dia ambil halaman kertas sampai dia tumpuk berhalaman sambil mengatakan, ya Allah, nah, ibu sengaja bikin selama 1 minggu biar kau bisa tampil depan orang. Bisakah kau tampil, ibu senang? Ibu sekarang senang dan ikhlas kau diteriakin di atas panggung. Ibu ikhlas, bapakmu ikhlas, kau ditunjuk-tunjuk sama orang-orang di atas panggung kecil ini. Lihat nak, 10 tahun lagi kamu dengar doa ibu malam ini. Lihat 20 tahun lagi anakku, kamu bukan MC untuk seorang kepala desa. Bukan di panggung kecil ini. Suatu saat suaramu akan dirindukan oleh puluhan ribu orang di negeri ini. Bisa jadi kau untuk MC sekalipun, bukan di panggung ini. Bisa jadi MC di atas karpet merah istana sekalipun, itu bisa. Kenapa anak katakan ini jamaah? Antum ada di sini karena pernah duduk kayak antum. Ana datang ke Miftahul Jannah disambut oleh guru-guru kami di sini. Seakan Ana pulang ke rumah Ana, Ustaz. Ana pernah berada di pesantren Cipasung hari itu tahun 97. Ana pernah duduk manis seperti Anda. Seorang pembicara datang hari itu ke pondok kami. Di situ Ana duduk sambil berlinang air mata. Ya Allah, Ana harus seperti orang itu. Nafi' lil ummah. Qadar Allah. Doa ibu terkabul, kawan. Anda yakin malam itu minal awqat al-mustajabah. Di antara waktu yang mustajab, Allah sami, Allah basir, Allah tidak tuli, dan Allah tidak buta. Bertahanlah di meja ini, kawan. Selami samudra Miftahul Jannah ini dengan Ana ulangi santri-santriku, adik-adikku, selami samudra Miftahul Jannah ini dengan kafah, bukan setengah-setengah. Bukankah antum juga menginginkan suatu saat ibu antum memeluk antum sambil mengatakan, aku bangga punya kau anakku? Bukankah ayah antum juga menginginkan antum menjadi hafidh hufazul Quran? Dan saat itu antum menjadi pahlawan di depan Allah Azza wa Jalla. Dan di situ antum akan berteriak, ya Rabb, innaka khairul musta'an. Hanya kepadamu kami minta tolong ya Allah. Wa innaka khairul mustaka. Hanya kepadamu kami mengadu. Andaikan yang selama ini aku baca dari mushaf Al-Quran ini jadi amal soleh, berikan pahalanya untuk kedua orang tuaku. Bukankah itu yang antum selalu dawamkan? Antum bertanya, Ustaz, apakah antum pernah di pesantren? Nah, bersama guru kami, senior kami, Ustaz Dr. Subhan Roja. Ya Allah, syukran Ustaz. Antum jembatan emas bagi kami untuk mengenal Miftahul Jannah malam hari ini. Karena apa? Tahun 98 Ana masuk ke alam pesantren ini.
Sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu. Ana pernah duduk kayak antum sebagai santri. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai kurang lebih 12 tahun di Gontor hari itu. Qadarullah Azza wa Jalla keluar dari zona pesantren. Siapa yang mengira bocah jadi kelas 3 SD yang tadinya nggak bisa ngomong apa-apa, ketika Allah sudah menekan tombol on, la muhal, tak ada kata yang mustahil. Anak kecil dari kampung selatan Tasikmalaya. Kalau antum mengatakan, Gus, Pak Happy, santri-santri kami masih dikit. Ya Allah Ustaz, kami datang ke Aceh jauh di sana di Lokna, santrinya hanya 7 orang, tetap kami duduk dengan mereka. Anak melihat antum, subhanallah. Tahun 2008, anak MC di sini Ustaz. Pertama kali anak MC, antum tahu gimana? Anak MC ala pesantren. Karena anak santri. Karena di pesantren Gontor, anak gak pernah diajarin MC dan tidak ada pembimbingnya. Jadi anak MC, madhabnya, madhab nafsi. Apa yang terjadi? Saat anak MC, disitulah anak ditatar oleh protokoler. Anda tahu orang protokoler mengatakan apa? Mas Chandra, yang santri itu ya. Pertanyaannya aja, Mas Chandra, yang santri itu ya. Dan saya bangga, nah, ya anak santri. Buktikan kesantrianmu kawan, siap. Pasti Anda pernah mendengar. Saat 17 Agustus di Istana Negara, ada suara di-announce dari Golden Dome Istana, di-announce ke seluruh TV nasional, dan antum pasti pernah mendengar ada suara seperti ini, termasuk di acara G20 Bali kemarin. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sang saka merah putih 77 tahun lamanya terus berkibar menyapa tanah persada Nusantara. Presiden Republik Indonesia bersama Wakil Presiden dan tamu negara Konferensi Timur Tengah tiba di Istana Merdeka. Hadirin dimohon berdiri. Antum tahu siapa yang Anda lihat pertama kali hari itu? Di sayap kanan ada tirai. Di situ ibu Ana lagi duduk. Di situ ibu Ana lagi duduk dan Ana tengok ibu Ana. Ibu Ana, kenapa ibu menangis? Saat itu Ana katakan kepada ibu Ana, ibu kenapa ibu menangis? Antum tahu apa jawaban ibu Ana? Ya Allah, Ana, doa ibu terkabul. Di belakang panggung kecil malam itu tahun 90 ibu berdoa. Bukan hanya untuk MC kepala desa, untuk seorang presiden pun kau bisa. Dan terwujud. Hari itu datang ibu Ana, bapak, kakek, nenek di ruang VIP diundang oleh protokoler, termasuk pimpinan dari Darussalam Gontor, ustadz-ustadz kami. Cuma 1 orang yang lupa Ana undang. Antum tahu siapa 1 orang yang lupa Ana undang? Kepala desa yang pernah marahin saya waktu itu. Viral 2008 ada santri masuk ke zona istana. Apa pertanyaan orang-orang Istana Bogor hari itu? Mas Chandra, apakah di pesantren diajarin MC, Mas? Belum tahu deh. Belum tahu kalau kita ada acara-acara ada MC-nya. Mereka mengira di pesantren kita hanya belajar kitab kuning. Mereka mengira kalau di pesantren tak diajarkan skill. Mereka mengira kalau di pesantren kita hanya mahir tilawah. Dan terbukti hari itu. Ketika tadi moderator mengatakan Anda bertugas selain MC adalah TV voice over, Anda dibawa oleh kawan-kawan kita menuju ke acara namanya voice over talent. Voice over artinya adalah pengisi suara. Voice over artinya apa? Pengisi suara, bahasa Inggrisnya adalah voice over. Masya Allah, antum dapat ilmu Allah hari ini. Fanul kalam, seni bicara, namanya adalah voice over. Kalau di Yasmija ada acara di panggung-panggung, pasti ada yang ngomong di belakang panggung. Ahibati fillah, sesaat lagi Anda akan mengikuti performance dari Yayasan Miftahul Jannah Lampung Timur. Selamat menyaksikan.
Itu namanya voice over. Tidak ada lagi generasi Yasmin Jaya mengatakan, teman-teman besok kan ada penampilan nih, nanti yang ngomong di kolong panggung siapa ya? Gak enak banget kolong panggung. Antum bilang, ganti sekarang brother sister, ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah, ganti kalimatnya, jangan kolong panggung tapi voice over. Pak Happy, emang Pak Happy jadi voice over di mana? Anda diberi amanah untuk mengisi suara, salah satunya adalah di channel yang satu ini. Kita nostalgia dengan TV rumah sebentar, habis itu Anda lupakan, jangan lama-lama. Pasti antum semua pernah mendengar di TV One dan muncul